alladzina istajabu li rabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu lahtadaw bihi faulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam bi'sal mihad. Di ayat ini kalau kita perhatikan jamaah, Allah mengatakan walladzina istajabu li rabbihimul husna. Satu kelompok orang yang selalu respon terhadap perintah Allah. Istajabu li rabbihim, selalu merespon perintah-perintah Allah, merespon larangan Allah. Al-husna kata Allah, Allah berikan kebaikan. Yang dimaksud dengan al-husna ini diantaranya surga. Karena menggunakan alif lam berarti ya dari Allah saja kebaikannya. Al-husna. Yang kedua, walladzina lam yastajabu Yang kedua adalah orang yang tidak merespon. Orang yang tidak merespon Allah Subhanahu wa taala, lam yastajabu lahu, yang tidak merespon Allah artinya tidak taat sama Allah. Walau anna lahum ma fil ardi jami'an. Walaupun dia memiliki harta yang ada di bumi semuanya. Wa mislahu ma'ahu, dan ditambah satu kali bumi lagi, 2 kali bumi dia punya harta. Laftadau bih, tetap akan dilepas harta yang mereka miliki itu untuk supaya nggak disiksa oleh Allah. Ulaika lahum su'ul hisab, itulah mereka yang hisabnya jelek. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad, dan tempat mereka jahannam, dan itu sejelek-jeleknya tempat yang dijanjikan Allah. Jadi pada dasarnya cuma 2 manusia itu di dunia. Istajabu lam yastajibulah. Orang yang merespon dengan orang yang tidak merespon. Kita perhatikan dalam ayat ini, Allah ceritakan 2 kisah ini. 2 sosok hamba Allah yang tadinya hamba Allah, melakukan larangan Allah, melakukan apa yang tidak diperintahkan Allah. Yang satu melanggar perintah Allah, tidak taat. Orang yang lam yastajibu lahu, orang yang tidak merespon. Dia penghuni surga. Dia makhluk yang Allah berikan kesaktian banyak. Tapi ketika kita perintahkan kepada orang ini untuk sujud kepada Adam, dia nggak mau. Sampai Allah berfirman, qala ma mana'aka alastasjud id amartuka. Apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam id amartuka, ketika aku perintahkan kepadamu? Apa jawabannya? Asjud liman khalaqta tinan. Apakah kau harus sujud kepada manusia yang kau ciptakan dari tanah? Atau dalam ayat lain, ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam, engkau ciptakan aku dari api, Adam dari tanah. Ana khairu minhu. Tidak melaksanakan perintah Allah. Akibatnya apa? Diusir dari surga. Bukannya bertobat, malah dia minta ditunda kematiannya. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tundalah kematianku sampai dengan hari kebangkitan. Qala, Allah berfirman, innaka minal munzirin. Kamu termasuk orang yang ditunda kematiannya. Makanya hari ini orang ini masih hidup. Siapa dia? Iblis. Sebelum diusir dari surga, diubah bentuknya jadi sejelek-jeleknya bentuk dan diganti namanya yang darinya Azazil menjadi Iblis. Jadi Iblis itu nama. Apa arti Iblis? Tukang tipu. Kan begitu.
Makanya apa yang terjadi kita saksikan itu. Nah, satu lagi makhluk yang tidak taat, bedanya dia tidak taat pada perintah, kalau ini tidak taat terhadap larangan. Siapa? Nabi Adam. Tergoda oleh bisikan setan sehingga dia melaksanakan apa yang diperintahkan setan, melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan buah surga. Tapi bedanya Nabi Adam bertaubat dengan mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah terima taubatnya. Semenjak itu Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa tidak lepas dari Allah. Nabi Adam dengan Siti Hawa selalu menjaga hubungan dengan Allah. Nabi Adam dan Siti Hawa selalu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Semenjak itu Nabi Adam dengan Siti Hawa sangat yakin bahwa semuanya dari Allah. Dan semuanya apapun yang diberikan Allah selama sikapnya benar, maka berbuah kemenangan. Muflihun. Karena dalam Al-Quran Karim Allah katakan qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang beriman, menanglah orang beriman. Jadi kalau ada orang-orang beriman kemudian dia merasa gagal, berarti imannya bermasalah. Imannya bermasalah. Lihat Nabi Ayub. Nabi Ayub 80 tahun hidup dengan kenikmatan Allah berikan. Dengan kekayaan luar biasa, dengan jumlah anak 10. Bahagia dia. Di usia ke-80 tahun itu Allah berikan ujian berupa penyakit. Penyakit kusta. Sebelum kena penyakit, ada musibah, runtuh rumahnya, 10 anaknya meninggal semua. Ditambah lagi dengan penyakit kusta. Kalau pakai pikiran kita secara umum, maka disebut dia telah menjadi orang yang gagal. Kenapa? Anaknya meninggal. Kemudian hartanya habis. Kemudian penyakitan kusta. Selama 18 tahun dia menderita kusta. Sampai tinggal kulit dengan tulang saja dan pembuluh darah. Bahkan ketika belatung tinggal 2, jatuh dipungut belatung itu, dan Nabi mengatakan, wahai belatung, masuklah ke dalam tubuhku, nikmatilah rizki yang Allah berikan melalui daging-dagingku yang ada. Nabi Ayub masih mengatakan, ya Allah anta arhamur rahimin, ya Allah engkau lah yang pengasih lagi yang penyayang. Padahal 18 tahun dia penyakitan. Sampai iblis mengganggunya, mengatakan kau ini Rasul, oleh Allah diberikan kayak begini-beginian, masih juga beribadah. Apa zaman Nabi Ayub? Aku ini ciptaan Allah. Aku ini hamba Allah. Terserah mau diapakan oleh Allah aku ini. Karena aku adalah hambanya, karena aku adalah ciptaannya. Artinya bagi orang yang beriman kepada Allah, enggak ada kata kalah. Efeknya kalau kita punya keimanan yang mantap dan benar, efeknya adalah kamu coba baca. Lihat, di akhir hayatnya Allah mengatakan Allah Maha Kaya, tidak butuh apapun dari alam semesta. Jadi capeknya antum, capeknya
jamaah, berbayakannya jamaah dalam meraih sesuatu bukan untuk Allah. Walaupun niat kita lillahi ta'ala. Pada dasarnya capeknya kita, berbayakannya kita, berjibakunya kita kembali buat kita. Allah nggak butuh apapun. Harusnya sebagai orang beriman yang memahami ayat ini, maka ketika ada amalan, dia akan all out, dia akan habis-habisan, dia akan gila-gilaan lah, bahasanya begitulah, untuk meraih apa disebut dengan target. Kenapa? Kembalinya ke dia kok. Walaupun dia tidak mendapatkan materi, walaupun dia tidak mendapatkan apa-apa, tapi Allah balas nanti dengan balasan terbaik di akhirat. Lina jazrian nahum ajrohum ahsan. Allah akan balas mereka di akhirat dengan balasan terbaik, kata Allah. Di ahsan. Kalau sudah balasan Allah, berarti untuk siapa itu? Diri kita sendiri. Kita lanjutkan. Ini catatan penting ini. Artinya orang beriman itu akan mantap dengan apapun yang terjadi. Dia akan memberikan terbaik, dia akan do the best, dia akan all out. Karena hasilnya nanti buat dia. Walaupun mungkin orang di duniawi dia menikmati hasil kerjanya orang itu. Dia bekerja habis-habisan, orang itu menikmati. Tapi oleh Allah ditahan nanti balasan kita di akhirat nanti. Gitu. Nah sekarang kalau kita perhatikan, kita yang meraih satu kemenangan, kita yang meraih satu target, mulai banyak yang bermalas-malasan, mulai banyak yang capek, mulai banyak yang berkomentar bla 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 bla. Karena apa? Dia merasa kerja sendirian untuk orang lain. Yang dicalonkan siapa? Yang bebeakan saha. Lamun gak ada saya kemarin berdarah-darah, saya masang gambar dia di mana-mana, gak akan jadi tuh orang itu tuh. Istighfar. Allah mengatakan, datang orang Arab Badui kepada baginda. Waqalatil Arab amanna. Datang orang Arab Badui kepada Rasul mengatakan aman. Aku telah beriman. Allah perintahkan baginda untuk menjawab. Kul lam tu'minu. Katakan ya Muhammad, jawab. Kamu belum beriman. Walakin kulu aslamna. Tetapi baru tunduk pada Allah. Kenapa? Walamma yadukhulil iman fi qulubikum. Karena iman belum masuk dalam hatimu. Kapan iman itu masuk? Kata orang itu, kata Rasul, wa in tuti'ullaha wa rasulah. Jika engkau taat kepada Allah, taat kepada Rasul, la yalidkum min a'malikum syai'ah. Allah nggak akan mengurangi kebaikan yang kamu kerjakan sekecil apapun. Artinya apa? Kalau kita berbuat all out lillahi ta'ala, itu nggak akan hilang, tercatat dengan rapi oleh malaikat raqib dan akan dibalas, bisa di dunia, bisa di akhirat, bisa dunia akhirat. Terserah Allah. Artinya apa? Artinya ketika kita sudah punya rencana, targetnya A, kemudian nggak tercapai A, tapi kita sudah all out dan kita sudah ikhlas, punten semangat ting. Kita sudah ikhlas, sudah all out, kita sudah berjibaku habis-habisan tapi nggak berhasil karena Allah berkehendak nggak terjadi, itu bukan gagal bagi Allah, sukses. Kenapa? Niatnya benar, tujuannya benar, caranya nggak berbuat curang, benar. Itu pahalanya besar. Walaupun di duniawi dia nggak mendapatkan apa yang diinginkan. Makanya dalam Al-Qur'an Karim kita nggak akan temukan firman Allah yang mengatakan kepada orang yang gagal, orang yang nggak sukses dengan bahasa kamu gagal.
kamu kalah, kamu pecundang, kamu loser. Gak ada kata-kata itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada sabar, lipat gandakan kesabaran, tegakkan kesabaran, bersabarlah, bersabarlah. Allah bersama orang yang sabar. Dengan apa? Dengan tidak meninggalkan imannya kepada Allah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kembalikan ke Allah. Baru Allah puji dia. Ulaika alaihim salawat rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah muji mereka. Padahal secara logika, secara hitung-hitungan dia gagal. Gak tercapai kok targetnya. Tapi selama dia beriman, selama dia lillahi ta'ala dan kerjanya do the best bagi Allah, tidak gagal. Makanya ayatnya perhatikan. Setelah mengatakan ista'inu bis sabri wassalah innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar, tiba-tiba masuk ayat wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyahun walakin la tashurun. Jangan sekali-kali kau mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Mereka hidup. Kamu saja tidak tahu. Saya nanya ke antum semua. Dalam sebuah pertarungan, pertempuran, perang, ada yang terbunuh. Ya biasanya yang terbunuh, yang hidup, yang disebut yang menang yang mana? Yang terbunuh atau yang kalah? Yang terbunuh atau yang hidup? Yang disebut menang dalam pertarungan? Hah? Yang hidup kan? Yang kalah disebut, yang kalah yang mati kan? Benar nggak? Allah katakan, wala taqulu lima yuqtalu fisabilillah. Jangan kau katakan kepada orang yang mati di jalan Allah, mereka mati. Maksudnya mati itu kalah. Jangan. Walakin Allah, ya, tapi kata Allah, bal ahyaun walakin la tashurun. Mereka tuh hidup, kamu saja tidak tahu. Mereka tuh menang maksudnya, kamu saja tidak tahu. Kenapa? Mati syahid itu luar biasa. Orang yang terbunuh Allah itu luar biasa keutamaan-keutamaannya. Mampu bisa mengajak 70 keluarga untuk mendapatkan syafaat dari Allah agar masuk ke surga. Dosanya diampun-ampunkan oleh Allah, karena tidak ada siksa kubur bagi orang yang mati syahid. Tempatnya di tempat surga yang paling tinggi bersama baginda Rasulullah SAW. Apalagi yang kurang? Inilah masalahnya, banyak orang akhirnya kerjanya nggak all out. Karena dia merasa sendirian, merasa capek, merasa duitnya berkurang, merasa tenaganya habis. Padahal semuanya akan dibalikan oleh Allah buat dia sendiri sebenarnya. Waman jahadu fa innama yujahidu li nafsihi, kata Allah. Siapa yang berjihad, jihadnya untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha kaya dan tidak butuh sesuatu pun dari alam semesta ini, enggak. Karena semua ciptaan Allah. Harusnya kita udah mendapat mauan kayak begini, enggak ada istilah kerja setengah-setengah. Enggak ada istilah kerja enggak punya modal. Apa yang kita miliki fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim, dengan dua hal itu, harta dan jiwa kita. Kalaupun kita harus mati dalam keadaan kayak begitu, matinya mati syahid, dan itu kemenangan.